Hai. Balik lagi di Ceria. Ceritain aja dulu. Bang Paye mana ya? Lama banget. Di sini ada nggak? Kagak ada. Bawah kagak ada. Aduh, chat apa ya? Misi Mbak. Iya. Des. Yalah, duduk kali. Oh, ya ampun, kayak sama. Makasih ya. Sama orang lain loh. Udah tahu sama tahu bukan Iya. berarti bebas. Oh gitu. Bebas boleh, tapi kebebasan nggak boleh. Oh gitu ya. Harus ada Iya. takarannya. Bener, orang-orang kayak gini tuh harus di apa sih namanya? Dipelihara. Oleh Makasih loh. negara gitu ya. Makasih loh. Iya, luar biasa. Gimana perjalanan, Bun? Dari tadi dicari-cari nih, mana iya. nih Bang Paye kok Dari- nggak ada di sini gitu. Dari kantor, Bu. Oh, dari kantor. Iya, benar-benar. Terus gimana? Selama OTW perjalanan? tadi gue naik motor. Naik motor. Jadi Terus ada beberapa kendala lah di jalan. Jadi ada yang suka nyerobot-nyerobot gitu tuh, nyalip-nyalip, motong-motong jalan gitu, Bu. Aduh, ya, emang bikin puyeng gitu, Bu. Puyeng, Parah. ya, Nih gue iya. jet lag banget nih, padahal gue nggak naik udah di jet sini ya. ya gitu. Terus apa kejadian hari ini? Jadi tuh makin hari tuh udah tahun baru nih, Bu ya. Iya, tahun 2022 nih. Tapi etika di jalan tuh suka masih makin jadi gitu loh. Makin jadi tuh maksudnya tuh makin gak karuan. Di jalan kan juga punya etika ya nggak sih kita? Benar. Kita mau ngambil jalan orang. Makanya di itu diceritain ada sen, lampu sen yang kuning-kuning tuh kedip-kedip tuh ya kan. Itu kan untuk minta izin jatuhnya. Minta izin itu adalah salah satu dari kesopanan ya nggak sih? Oke, Iya benar. kan? Tapi sekarang udah jarang ya. Tadi lo kena itu? Iya. Ada orang begitu ya? Parah. Iya ya sih. Sekarang udah ini sih. Sebagai driver pasti pada tahu kan. Iya sih. Driver Pasti- kalau yang bawa mobil sendiri, bawa motor Iya. sendiri ya kan pasti tuh ngerti banget tuh. Etika di jalan tuh suka udah mulai hilang minim gitu. ya Iya, sebenarnya parah. ya. Kayak ya udah sih, yang penting gue cepat udah bodo amat sama orang lain gitu ya. Udah gak mementingkan orang lain Ada lagi. spion gitu itu kan untuk melihat yang di belakang gitu. Bukan melihat masa lalu ya. Hai. Jadi masa lalu ya. Iya sih, Masa lalu. Udah. Iya, ya terus. Iya sih, memang gue juga ngerasa sih maksudnya sudah menormalisasi lagi ya Parah, orangnya. Apa namanya nggak ada etika, nggak ada juga apa sih namanya, udah nggak mikir orang lain lah istilahnya ya. Zaman Normalisasi akan hal yang tidak seharusnya dinormalisasi. Ya gitu deh. sekarang. Iya sih benar. Itu kan hal yang negatif ya. Tapi udah dibiasakan. Mungkin orang-orang jadi malas negor gitu kan. Karena malas negor jadi ya udah dibiasain aja, ya udahlah gitu. Padahal kata orang sih itu contoh dari salah satu ciri dari kedewasaan, tapi sebenarnya nggak juga ya. Pengertian itu nggak harus ke situ juga pengertiannya ya kan. Etika tuh harus dijunjung tinggi tetap. Iya, apalagi zaman sekarang ya. Tapi zaman sekarang tuh kayak dijunjung tinggi tapi kayak orang tuh udah tadi kan udah bilang ya udah bodo amat sama ini, nggak mandang bulu nggak sih kalau sekarang, mau itu apa sih politisi, mau itu orang tua juga yang udah bernama juga, selebgram, artis. Nah itu kan ibaratnya yang mencontohkan ya kan. Yang mencontohkan sama yang dicontohkan jadinya kan semakin hari semakin Iya. terbawa dari yang nggak dicontohin nih. Yang nyontoh itu loh. Padahal mereka role model nggak sih sebenarnya? Iya. Jadi harusnya kayak menunjukkan sikap-sikap yang baik gitu. Supaya ke generasi berikutnya kan Iya. yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus ya memang harus dihilangkan kan Tapi gitu. sudah dinormalisasi sama orang-orang gitu ya. Berat ya. Berat sih emang, kayak ya sopan kayak gitu kan nggak ngerti sih, sopan-sopan Etika, ya. etika kayak gitu. Orang udah menormalisasi, nggak pandang bulu sih. Ya, Dalam sama- kehidupan, dalam dunia sosial, Iya. tempat umum, Bener. kendaraan umum ya kan. Bener. Lu pasti yang naik kendaraan umum lu apa nih kesaksian lu nih? Apa nih? Kesaksian lu kalau lu naik kendaraan umum nih, misalnya di bus kayak gitu, atau lu naik kereta juga nggak? Kereta, Kereta iya, ya? naik KRL sih. Kadang naik KRL. Ya sopan, ya mungkin Makanya ada kursi prioritas gitu-gitu. Iya, tapi tetap aja ada yang duduk. Yang pakai headset gitu ya. Pakai headset. Iya benar. Pakai headset terus tutup kupluk gitu. Iya. Tidur sih gue lebih banyak kalau udah gue tidur. Maksudnya biar gue duduk gitu tanpa memandang orang lain, kadang sih gitu sebenarnya. Tapi kalau misal ngomong-ngomong soal apa sih namanya menormalisasi ya, maksudnya kayak udah nggak pandang bulu. Kayak sekarang lagi banyak juga nggak sih, maksudnya kayak public figure yang apa sih namanya? Public figure. Jadi Iya, publik melihat public figur figure. itu. Ya kan? Iya bener, maksudnya orang-orang yang dikenal sama semua masyarakat tuh kayak
mencontohkan, tapi ada juga yang tidak mencontohkan si sikap-sikap etika norma gitu nggak sih sebenarnya? Semua itu di sini kalau udah main public figure tuh kayak jadi abu-abu ya nggak sih? Terkadang public figure yang sopan nggak dianggap gitu, tapi yang sopan malah diangkat. Bener. Tapi sebenarnya bagus. Kita harus ada bagusnya. Ada bagusnya. Ada fungsinya. Iya, Contohnya dengan kita sopan, kita tidak dikenai masalah. Wih. Gitu, iya nggak sih? Masalah jadi lancar ya. Itu sopan tuh ya. Sopan. Wih, sopan. Bener. Jadi kita harus menjunjung tinggi sopan dong. Kayak bener. dengan kita menjunjung tinggi sopan, kita tidak. Mungkin kita diminimalisir terkena sesuatu mungkin. Oke. Ya nggak sih? Jadi molos aja ya. Iya, kayak yang lagi hits sekarang, bukan hits sih, yang lagi Kemarin sempat diomongin ya. dengan kita sopan aja sebenarnya kita sudah bisa mengurangi apa yang sedang diperbincangkan lah ya. Benar. Banyak tuh ya sekarang dengan kita. Berarti sebenarnya berfungsi sih. Kayak yang sebelumnya lagi, yang lalunya lagi tuh, ada lagi tuh data tentang Indonesia juga. Nah, apa tuh? Tahun 2020 tuh data tuh. Ini udah 2022. Gua nggak tahu udah berubah apa belum. Harusnya nggak jauh berubah ya, karena masih sekitar 2. Harusnya kalau data yang ini pengennya sih jauh berubah. Okay. Tapi gua nggak tahu ini udah berubah apa belum. Ya itu pasti kalian juga udah pernah tahu. Yang riset Microsoft tuh. Riset Microsoft itu kan Indonesia itu termasuk netizen yang paling tidak sopan. Karena sepak terjang netizen di Indonesia itu di Twitter ya kan, yang dark jokes. Bener banget. Yang bilangnya dark jokes tapi emang saking kegelapannya sampai kita juga nggak tahu jokesnya di mana gitu. Bener. Ya kan? Iya, nah, jadi itu suatu riset yang dari Microsoft, badan yang cukup terpercaya ya. Ya kan? Itu Indonesia tuh termasuk netizen Indonesia itu termasuk yang tidak sopan ke 29 dari 32 survei. Tapi datanya 32 negara. Ya, 32 negara yang disurvei. Tapi di ASEAN itu infonya sih terakhir yang gue tahu nomor 1 di ASEAN gitu. Itu yang netizen yang tidak sopan. Iya sih. Tapi lu terkadang ngerasa lu juga gak sopan gak sih kadang? Oh jelas. Terkadang tak sopan itu tuh bener. lose control ya gak sih? Iya. Di saat lu lose control, mungkin lu akan melakukan hal-hal yang lu gak sadarin lu lakuin. Bener. Tapi seberapa lose controlnya juga ya kan? Balik lagi sama yang normalisasi tadi nggak sih, kayak ya udah karena semua orang kayak gitu ya gue kayak gitu. Di saat lu lose kontrol dan orang lain sekitar lu tidak ada kontrol ke lu juga kan, ya jadinya namanya normalisasi. Benar. Etika dan sopan santun jadi tersingkir. Iya, aduh. Benar. Jadi udah nggak, jadi hitam putih tuh udah bingung abu-abu jadi masalahnya. Terus netizen yang tadi Bang Pai bilang berapa sih range umurnya emangnya kalau di yang lo tahu? Yang di apa sih tadi yang Microsoft itu range ininya ya umurnya. Netizen yang karena kan netizen kan sebenarnya dari anak kecil pun itu datanya tuh sebenarnya tuh masih milenial ya. Milenial itu di umur 25 sampai 30 ya. 25 sampai 30. Dari situ. Jadi sekitar segituan tuh netizen yang termasuk netizen yang tidak sopan tuh di situ. Karena yang di atasnya mungkin memang kurang produktif di media sosial ya kan. Yang di bawahnya juga masih belum kehitung karena mungkin masih terselubung gitu kan. Yang lebih vokal aja sih yang kelihatan. Iya sih. 25 itu ya umur-umurnya kita lah ya. Sebenarnya anak kecil juga banyak, cuman mungkin nggak terlalu ya. Karena anak kecil juga masih yang belum berani banget sih. Intinya dari opening kita sekarang ini di digital dan di real life itu kita sopan santunnya masih kurang sih. Masih makin berkurang ya. Tapi juga kita kalau sopan tuh harus dilihat orang lain sih. Maksudnya supaya kita dilihat orang gitu dilihat ya. Orang supaya dilihat orang, ya nggak sih? Faking good berarti. Iya, maksudnya ya kita aja ya, maksudnya ya pasti kita di depan orang tuh pasti sopan. Tapi kalau misalnya udah di luar itu pasti kadang nunjukin diri kita. Sebenarnya itu bagus juga. Sebenarnya itu kan kontrol lu jatuhnya, ya kan? Itu kan kontrol benar. Jadi lu masih mengkontrol diri lu di depan orang. Dan alangkah bagusnya lagi di saat orang itu pun siapapun itu udah nggak di depan lu tetap melakukan hal itu kan itu lebih bagus lagi. Intinya kan itu. Bener. Kita itu kan mengalahkan diri sendiri yang paling berat. Gitu. Jadi untuk kontrol itu sebenarnya memang kita nyeting sih, settingan kita ya kan. Tapi kalau settingan itu untuk kebaikan dan bagus, kenapa enggak? Why not? Mengapa kacang ya kan? Berproses lah ya, maksudnya biar bener-bener
menunjukkan aslinya sopan sebenarnya. Cuman ya memang kalau kita lihat realitanya ya, banyak orang yang itu kita sopan, kita beretika ketika dilihat orang aja. Sebenarnya mungkin menurut gue sih kayak minusnya kita mungkin di situ. Jadi bukan memang dari hati tuh pengen memang berbuat sopan, tapi karena pengen dilihat orang. Kan kayaknya itu jadi budaya kita nggak sih rata-rata sejauh ini jadinya. Jadi namanya pencitraan tuh ya. Iya. Jaga image ya. Pencitraan, benar-benar. Jaga image ya kan. Jaga image, iya benar. Apalagi kalau harusnya lebih dibiasain biar jadi makin biasa dan jadi karakter ya nggak sih? Bener banget. Karakter tuh dimulai dari kebiasaan. Dan kebiasaan dimulai dari apa itu? Sendiri. Wis. Kalau kita yang mulai siapa lagi? Yoi. Bener nggak sih? Nah kalau ngomong soal netizen nih yang mungkin dari around 25 sampai 30 itu tuh kalau nggak salah ada risetnya nggak sih Bang yang ada yang bilang kalau misalnya kenapa sih si orang ini tuh si netizen itu nggak baik? Nggak sopan, nggak sopan. Apanya nih? Ada riset yang bilang 5 hal kalau misalnya netizen itu tuh kenapa tidak sopan tuh ada faktornya kenapa tuh bisa tidak sopan. Apa tuh? Ada risetnya, kita cek dulu ya. Datanya ada di sini, coba. Oke, katanya ada 5 faktor atau 5 hal apa sih ini salah. 5 penyebab anak zaman sekarang itu nggak sopan. Apa tuh Kak Desi? Yang pertama ini menurut salah satu website menyatakan bahwa ada 5 penyebab nih gitu ya. Yang pertama itu katanya gadget. Menurut lo kenapa dengan gadget? Relate-nya gadget dengan penyebab tidak sopan. Katanya iya, gadget tuh. Apa gara-gara generasi nunduk? Bisa jadi sih. Jadi generasinya nunduk mulu gitu. Iya nggak sih, relate di situ nggak sih? Iya. Jadi orang kalau di sini sih dibilang kan salah satu psikolog nih di Cambridge, salah satu di Cambridge itu bilang ada penulis buku juga nih katanya The Disconnect Protecting Childhood and Family Relationship in the Digital Age. Oke. Terus dia bilang gini, orang tua itu kurang mengetahui kesulitan anak-anak mengatur perilaku setelah melepaskan diri ketika menggunakan gadget. Jadi mungkin kontrolnya di situ kali. Jadi kontrol orang tua tetap lagi parental control. Benar. Jadi dia tuh mungkin anak-anak bisa berubah gitu loh moodnya. Karena nggak pegang gadget bisa tiba-tiba marah. Kayak waktu dia pegang gadget udah habis. Jadi emosi terus lagi. Itu bisa penyebab trigger dari masuk ke etika itu tuh. Iya. Itu salah satunya juga. Balik lagi itu riset dari yang itu tadi. Gadget berpengaruh juga loh guys ternyata ya. Terus juga yang kedua itu katanya waktu orang tua. Nah. Tentang parenting juga sih. Parental advisory. Iya benar. Ini katanya ya dari Bob Siegel nih, kurator seni di Boston tuh dibilang orang tuh ingin menanamkan sopan santun tapi tidak ingin menghabiskan seluruh waktunya untuk anak-anaknya. Tapi benar juga sih. Kuncinya di quality time itu ya. Yeah. Jadi kayak gini, kita punya ekspektasi, tapi realitanya kita nggak bisa nih ngewujudin itu. Ya dia aja nggak mau ngasih waktunya. Apa yang mau diharapkan? Setengah-setengah, lu ngeluarin setengah-setengah, ya dapetnya setengah-setengah, lu jangan kaget. Bener. Jadi apa yang mau lo harapin gitu nggak sih, kayak apalagi zaman sekarang ya, maksudnya kayaknya mungkin kedekatan jarang banget tau kalau misalnya kita lihat tuh orang tua sama anak tuh bener-bener berquality time sih. Gitu ya. Kayak orang tua udah sibuk sendiri dengan pekerjaannya, pulang malam, anak juga sibuk dengan anaknya masih sibuk sekolah doang nih. Sibuk sekolah sama yang sibuk main. Yang pulang sore doang nih. Itu aja bener. Orang tuanya lagi nggak punya waktu. Ntar apalagi anaknya yang udah kerja, bener. Udah punya kesibukan, udah kuliahnya udah mulai sibuk banget ya. Bener. Makin nggak ada quality time lagi tuh. Yes, karena juga udah gue udah punya dunia sendiri. Sibuk kerja juga orang tuanya. Dan akhirnya makin ke generasi anaknya memperlakukan itu ke anaknya lagi mungkin ya kan. Bener. Ada yang tanpa sadar menyerap hal itu jadi dia melakukan hal itu lagi ke bawahnya. Bener. Jadi mungkin itu ngaruh juga sih. Jadi ketidaksopanan itu pun jadi muncul. Ya karena ada quality time juga kan. Dan normalisasi ya karena itu dari generasi ke generasi. Tidak ada menyadari dan tidak ada edukasi dan tidak ada yang berubah gitulah pokoknya. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat itu orang tua lagi sih. Sikap orang tua. Yang seperti sikap orang tua in general sih. Kalau di sini sih bilang kata Diane Goudsman, tuh pakar etiket nasional dari penulis Modern Etiquette for Better Life. Tuh tadi dia bilang kayak gini. Kita bisa mengatakan apapun yang kita inginkan kepada anak-anak tentang sopan santun, tapi yang lebih penting mereka mengikuti petunjuk kita. Mungkin balik lagi kayak tadi sih sebenarnya.
diomongin tapi dia sendiri tidak menunjukkan itu. Anak kecil adalah peniru terbaik. Iya, benar. Jadi jangan baik kata-kata, ya dia bakal niru ya dengan kata-kata juga. Kalau orang tuanya cuma pintar ngomong, ya dia akan pintar ngomong juga, ya kan? Benar. Kecuali kalau orang tuanya action, dia akan juga mencontoh actionnya itu. Karena kalau menurut penelitian juga kayak 5 tahun pertama anak-anak itu pun dia kan pasti itu lagi bener-bener nge-recall banget tentang ibaratnya copy paste lah. Apa yang dilihat itu yang akan dilakukannya. Jadi misalnya bukan apa yang didengar ya. Apa yang dilihat ya? Sebenarnya apa yang didengar. Benar-benar. Jadi kalau misalnya kita lagi sama anak-anak nih ya, diusahakan tidak omong-omong kata-kata yang kasar, karena dia bener-bener akan nyerapnya tuh kayak sponnya kering dikasih air gitu ya. Itu bener-bener dia akan nge-capture semua yang ada di depannya. Saya kita ada kata kasar, dia pasti diikutin sama dia. Ataupun misalnya perilaku yang nggak baik, itu pasti diikutin juga sama dia. Perilaku yang tidak sopan. Iya, bener. Ya. Bener sih, maksudnya itu salah satu faktor juga sih penyebab kenapa banyak juga netizen yang emang jadinya tidak sopan, karena memang mungkin dia ngelihat kali dari orang tuanya tuh kurang menunjukkan mungkin jadi role model yang baik kayaknya ya Bang ya. Makin tumbuh makin gede jadi makin kelihatan tuh yang diserap tuh apa dari kecil ya kan. Faktor lingkungan juga nggak sih itu juga sebenarnya. Lingkungan apalagi juga ya kan, karena kan dia kan nggak selalu di lingkungan keluarganya diawasin sama orang tuanya terus. Udah orang tuanya nggak punya waktu ya kan. Ada lah ya, ada orang tuanya nggak punya waktu, terus udah gitu di lingkungan yang mungkin juga nggak diawasin orang tuanya juga. Jadi ya gitu jadinya. Makin deh, dan itu makin banyak kenapa ya? Ya anomali di masyarakat lah ya. Iya, tapi gue bener sih, maksudnya gue melihatnya kalau dari penyebabnya ini rata-rata keluarga ya. Balik lagi emang semuanya kan dasarnya dari keluarga sih. Apalagi kalau emang yang udah ini tuh ngomongin lingkungan yang udah gede gitu kan. Ada beberapa daerah yang memang masih mempertahankan etika, adat istiadat. Ada lagi kota-kota mungkin yang udah lebih campur aduk, itu yang lebih ke mungkin niatnya awalnya mungkin menghargai etika orang kali ya. Mungkin awalnya menghargai adat orang baru yang datang ke kota ini. Jadi makin banyak campur, ibaratnya yang gitu loh. Yang makin banyak orang nyampur tuh, gua nggak mau tahu urusan lo, ya kan? Mungkin dari situ kali ya anomali itu terjadi. Jadi di kota-kota yang memang campur aduk gitu. Kalau kota-kota yang masih penduduknya asli banget tuh kayaknya masih gua lihat sih etikanya masih kental akan ya mereka gitu. Beda sama yang kotanya udah campur aduk. Penduduknya, jadi kayak penduduknya tuh gua nggak terlalu ngerti adat lu dari sana, jadi gua diem aja deh gitu kan. Gue diem aja, akhirnya ya udah, mau dia jelek mau dia bagus ya dia diem gitu kan. Mungkin hal itu penyebab trigger dari salah satunya normalisasi di kota-kota yang terlalu gede ya mungkin, atau terlalu padat juga bisa jadi normalisasi ya. Tadi itu yang keempat tuh Bang, terus ada yang kelima nih. Masih ada kan 5 tadi masih 4. Yang kelima tuh balik lagi orang tua juga sih nih. Pesan orang tua. Pesan orang tua. Ini ada dari Making Caring Common. Itu inisiatif dari Harvard Graduate School of Education. Harvard. It's my dream, Mas. Oh enggak. Iya. Sorry. Gua Aris banget ya. Sorry. Ini beda server ya. Oke, Mas ya. Nah, itu dari Harvard Graduate School of Education ada buat kayak sebuah inisiatif gitu. Dia buat mungkin kuesioner kali atau apa ya, atau penelitian ya. Dia bertanya sama orang tua secara nasional kualitas apa yang paling mereka ingin mereka asuh pada anak-anak. Kepedulian itu menjadi utama menurut mereka itu kebahagiaan. Iya gitu. Gue gak ngerti ini sebenarnya. Jadi yang penting kebahagiaan. Mau anaknya mau ngapain, yang penting bahagia gitu. Dan juga pesan-pesan dari orang tuanya sih, pasti orang tua pengen yang benar, hal yang benar kan, kayak gitu. Tapi mungkin balik lagi, si orang tuanya tidak menunjukkan mungkin. Mungkin dia bilang pesan dari orang tua harus yang benar, harus yang seperti ini, tapi tidak menjadi menurut gue sih dari semuanya itu yang gue capture sih role model sih, balik lagi. Contoh dari yang kecil, anak kecil nyontoh orang tuanya. Benar. Yang udah mau ibaratnya udah mau orang tua pun juga nyontoh yang mungkin pihak-pihak yang tokoh yang ada di layar kaca atau layar HP, ya kan? Benar itu kan juga di jalanan juga, di tempat umum. Itu semua orang selama masih hidup sebenarnya masih belajar. Ya nggak sih? Jadi orang yang sudah besar pun juga masih bisa terpengaruh juga ya kan? Masih bisa terpengaruh akan lingkungan, apa yang dia lihat.
Cuman bedanya anak kecil pure dari kertas putih yang lu gambar gampang gitu kan. Gampang terpengaruh intinya. Kalau orang gede pun juga bukan menutup kemungkinan dia terpengaruh juga, tapi tetap bisa terpengaruh. Tapi tapi sebenarnya dia lebih punya kontrol yang lebih besar dibanding anak kecil. Iya, benar. Itu kesadarannya lebih besar ya. Lebih besar. Dan pengetahuannya juga udah lebih banyak harusnya. Bener banget. Tapi mungkin juga karena ini kali ya. Apa tuh? Normalisasi itu kan juga tercipta mungkin karena ya mayoritas orang pada nggak mau ribet gitu kan, nggak mau ribet ngomenin lo gitu kan, lo ngapain kayak lo deh gitu. Bener banget. Yang nggak sopan lo gitu. Tapi jadi akhirnya ujungnya tapi dari tadi kita ngomong sopan, gue sempat kepikiran gitu loh sih. Maksudnya etika sopan segala macam. Sebenarnya arti sopan apa sih? Menurut lo? Secara pribadi sopan. Karena dari tadi gue mikir ya, sopan yang kita maksud mungkin bisa berbeda. Iya. Kalau menurut lo mungkin sopan kita seiman tapi tidak seamin ya. Ada yang curhat nih ya. Nah, habis itu berarti tadi sopan ya. Sopan. Menurut gue dulu nih, berarti nih. Iya. Walaupun gue nggak terlalu belajar sopan santun ya. Emang nggak pelajari SD pelajari? PPKN ya, PPKN dulu. Zaman gue dulu tuh PPKN sama namanya. Gue juga PPKN. Masih PPKN ya. Iya. Zaman sekarang gue nggak tahu namanya apa tuh. Kayaknya masih di keluarga negaraan. Gitu. PKKN kali apa lah gue nggak ngerti. Di gue sih kalau gue, ya memang pasti kan anak-anak waktu zaman anak tuh pasti kita diajarinnya tuh cuma sebatas kita harus begini, gini, ya, dikasih koridor aja gitu. Betul. Cuman jalannya ini tuh namanya sopan ini tuh pengertiannya juga kita harusnya nggak langsung diomongin dalam banget sih, tapi kayak kita mungkin semakin bertumbuh kita nyari tahu sendiri maknanya itu apa sih gitu. Ya. Jatuhnya kayak nyari tahu sendiri sih arti sopan sendiri itu apa. Kalau diajarin sebenarnya sopan santun, adat istiadat, etika. Nyambung semua sebenarnya ya. Cuman sebatas bahasa, tapi sejujurnya, jujurly. Kalau kata Desi, sopan itu buat gua apa? Ya nggak sih? Iya. Apa tuh? Sopan tuh buat gue sebenarnya intinya buat gue adalah sesuatu yang lo tanamkan kepada diri lo sendiri supaya lo tidak bikin orang lain keberatan akan kehadiran lo aja sih, kayaknya sih gitu sih. Entah lo kehadiran lo di digital, entah by chat ya kan, by chat kan juga gue perlu sopan santun sih menurut gue ya kan, karena texting itu tuh susah untuk diartiin sebenarnya di saat lo tidak punya nada ya kan, lu nggak punya ngomong langsung, lu nggak tatap mata, lu nggak pakai nada, penekanannya di mana, orang kan bisa salah baca. Jadi dimanapun lu berada, usahakan semaksimal mungkin ya gue mengontrol diri gue untuk ya sopan itu ya itu tadi menurut gue sih. Sesuatu gitu yang gue tanamkan supaya intinya, orang tidak keberatan, intinya sih itu. Iya, dan intinya berperilaku baik nggak sih? Iya, termasuk yang baik lah. Nah itu tadi menurut lo ya. KBBI ini ada bilang nih arti sopan. Menurut KBBI sopan itu adalah hormat dan takzim atau akan mungkin lebih ke sini. Tertib menurut adat yang baik. Mungkin tadi benar sih, maksudnya semua it depends to adat juga sih sebenarnya. Adat istiadat kan setiap orang ada tuh. Menurut adat yang baik, istilahnya ini contohnya dia ada ngasih contohnya misalnya mempersilahkan tamunya duduk, kepada orang tua kita wajib berlaku baik, tutur kata yang baik, terus juga baik budi, berlaku. Ya, itu sih bener-bener sikap, lebih ke sikap nggak sih sebenarnya? Output dari diri lo sendiri ya. Dan setiap dan adat sih mungkin. Kalau di kita mungkin masih ini ya, kalau misalnya ada orang tua bener-bener harus misalnya kalau misalnya di gue masih salim, misalnya pergi atau pulang salim, pergi ya gitu, pulang ya gitu-gitu. Mungkin nih sekarang ya itu balik lagi. Adatnya mungkin di keluarga balik lagi beda, polisinya beda, di kampung beda, di keluarga besar juga beda lagi ya kan. Tapi outputnya tetap sama sih, baik. Intinya berbuat yang baik. Kayak gitu. Itu tuh berarti sebenarnya netizen ternyata karena kurang sopan ya. Menurut lo kenapa tuh netizen bisa nggak sopan tuh? Buat Desi tuh kira-kira lu menelaah apa sih yang bisa nyebabin seseorang, misalnya satu orang aja yang netizen yang bisa nggak sopan tuh, dari dia tuh kenapa tuh? Udah menormalisasi segala sesuatu sih, benar sih itu sih menurut gue. Maksudnya kayak oh ya udah, kayak menyaudahkan segala sesuatu. Jadi ada kayak, mental ya udahlah ya. Ya udahlah, ya udahlah gitu. Kayak misalnya ada orang tua, misalnya kita lewat nih harusnya kan misi gitu ya, gitu kayak ayo udahlah gue buru-buru nih, gak usah lah gue bilang permisi gitu. Jadi kayak menyaudahkan aja dan itu cepat dibiasain juga ya kan jadinya. Iya. Dan makin banyak akhirnya yang ngelihat ya. Bener. Kan. Dan tidak ada
apa ya, budaya untuk membuat si sopan itu muncul lagi di keluarga mungkin atau di lingkungan juga tidak terlalu ada gitu. Jadi ya udah, ya itu balik lagi ya udah. Jadi orang semuanya ya udahlah. Tapi mungkin kalau di netizen itu karena ini nggak sih, karena kita tuh nggak kelihatan aja physically. Jadi makin kayak berani gue mau ngapain juga, gue mau dijudge juga gue nggak ngerasa dijudge karena itu digital gue yang dijudge. Iya benar. Makanya kan akhirnya mereka tuh berani aja karena ya bukan, dia nggak tahu siapa gue sesungguhnya, dia cuma tahu ucapan gue di dunia maya ya kan. Bener banget. Menurut netizen yang lagi nonton, netizen yang nonton, menurut teman-teman yang nonton itu sopan menurut kalian apa sih? Boleh komen di bawah ya. Menurut kalian apa? Karena menurut kita tadi kayak gitu. Ramein gitu. Komen di bawah. Ya, tentang sopan. Menurut kalian apa sih? Dan contoh mungkin menurut kalian sekarang itu harusnya sopan, tapi sekarang udah dinormalisasi. Kayak ya udahlah gitu. Boleh kalau contoh yang berkesan buat lu tuh apa gitu. Bener banget. Jadi nanti kita bisa cek-cek lagi. Oh, mungkin menurut netizen kayak gini. Kan beda-beda ya tiap orang. Gitu. Itu tentang sopan dan sopan-sopannya gitu. Nah, gara-gara ngomong sopan nih dan juga banyak yang terjadi dalam lingkungan kita tuh tentang sopan, kita mau ada Q&A nih, sis bro. Q&A time. Pertanyaan pertama, gimana pendapat kalian tentang vonisnya Rachel dan Gaga yang katanya mereka tuh belum sopan, jadi tuh diringanin. Oke. ngomongin public figure bukan sih itu? Iya, ya. Termasuk gak sih? Oh iya ada lah ya, mereka bisa mereka muncul di TV dan figur bagi publik yang mana gitu lah ya, bisa jadikan lah ya. Mereka ada pasarnya lah ya. Ada. Tadi pertanyaannya tanggapan gue ya berarti ya. Tanggapan gue kuat ke mereka itu yang karena kenapa mereka dibilang sopan akhirnya mengurangi tuntutan ya jatuhnya ya. Ya gue ada baca sedikit sih, cuman gue kayak ya ini mah just another bom lah gitu loh, kayak ya emang bom ya kayak gitu kan, maksud gue analoginya kayak gitu aja, ya udah public figure kayak gitu. Ya just another case aja gitu, padahal mah sama-sama aja. Namanya mereka itu kan pasti dijaga, maksudnya dijaga tuh demi menomorsatukan keadilan juga sih. Jadi kayak kalau kita nurutin netizen yang pengennya tuh artis ini tuh diapa-apain, polisi diatur netizen dong. Menurut gue gitu ya, balik lagi. Jadi ini mungkin kata-kata sopan ini dikeluarkan itu hanya sebatas excuse aja sih. Alasan doang dari pihak yang berurusan supaya netizen tuh nggak dikasih makan terus. Maksud gue sih ke situ. Cuman namanya bawa aja kata-kata itu gitu, kata-kata sopan itu. Karena itu basically banget gitu. Orang mana ada, mungkin ada ya 1 atau 2 mafia yang di sidang nggak sopan, mungkin ya ada gitu, mungkin ada. Tapi seenggaknya notabene mayoritas orang-orang di Indonesia kalau di sidang ya pasti sopan sih. Iya, mana ada maksudnya orang udah dikatain salah, terus dia kayak nggak sopan gitu. Sama di sidang terus dia makin gaya-gaya, nggak pakai baju apa gitu. Gue nggak salah kan, nggak mungkin ngomong gitu dong, pasti sopan gak sih? Jadi excuse aja sih itu menurut gue sih. Iya. Cuman mungkin bahasa nggak tahu ya, mungkin kan kadang tuh netizen tuh kan menyerap apa yang dilihat doang nih, sebenarnya nggak tahu tuh sebenarnya secara harafiah diterimanya itu aja ya. Iya, kalau sebenarnya gue tahu sih, maksudnya ada yang si Rachel juga tuh sebenarnya bukan satu-satunya alasan dia tidak dipenjara itu gara-gara sopan. Sebenarnya ada beberapa itu gue udah pernah denger deh, tapi agak lupa deh. Ada beberapa hal tuh sebenarnya alasannya kenapa dia tidak sopan. Cuman mungkin yang di blow up sama media tuh yang tidak yang difokusin disorotnya tuh sopannya gitu. Kata sopannya itu ya, karena mungkin orang mikir unik gitu ya. Iya, maksudnya kayak lo tidak dipenjara gara-gara sopan. Lah, ingat gak sih lo cerita yang nenek-nenek yang itu maling? Itu kan ya maksudnya nenek-nenek sopan dong dia. Mana bisa nggak sopan sih juga ya. Tapi dia tetap kena gugatan. Maksudnya mungkin kayak netizen itu memblok itu gara-gara mereka public figure juga. Terus juga kayak apa sih yang mereka dapat tuh juga kayaknya beda deh sama yang orang nggak bernama dapat gitu. Jadi privilege-nya mungkin ya lebih ke fokusinnya ada privilege apa gitu. Nah, itu yang dipertanyakan tentang keadilan Indonesia. Oke, itu beda case ya. Itu beda case ya. Tapi menurut kita sih apa ya? Kalau kayak gitu intinya ya sebenarnya kalau secara pribadi sih apaan sih lo gara-gara nyari alasannya harus yang lebih bikin netizen agak
berpikir gitu. Berbesar hati untuk nerima sih. Iya. Karena kalau sopan aja sebatas kata-kata sopan dia meringankan itu Iya. bikin netizen Tapi itu geram. bisa jadi bumerang juga tahu kalau misalnya dibilang sopan, ntar gue nolong aja deh. Terus ntar gue diperkarain, terus gue bilang, saya kan sopan. Tapi kalau udah jadi seleb ya. Oh iya salah. Sorry ini kan gue Oke. belum siapa ya. Oke, next Next question. Kalau dulu Mm-mm. kita mau ke rumah teman, Mhm. kita pasti manggil. Mm-mm. Nah sekarang tuh kita nge-WA. Mm-mm. Nah itu gimana, sopan apa enggak sih sebenarnya? Termasuk udah melanggar sopan santunan kah atau wajar aja sih? Tentang kita main ke tempat orang. Iya. Terus Ini di case ini pertanyaannya teman berarti ya, bukan keluarga ya. Oke. ya teman. Benar ya kan? Coba dari Desi dulu deh. Gue sih wajar-wajar aja. Maksudnya kayak gimana ya? Dia masih ngechat ya, maksudnya dia ngechat kan, dia ngechat. Mungkin walaupun dulu kita manggil ya, misi om ada Bang Paye nggak, gitu-gitu ya. Kalau sekarang dia ngechat, menurut gue masih dalam koridor yang sopan. Dia tidak yang tiba-tiba gedor rumah, Paye, mana, enggak. Tapi maksud gue kayak dia masih chat. Lempar batu gitu ya. Iya, itu kena sopan ya. Kan balik lagi. Main Juliet banget tuh dari jendela. Iya, itu terus malah itu yang nggak sopan kali ya. Iya. Ya, selanjutnya. Jadi menurut gue sih masih dalam koridor yang sopan sih. Maksudnya lo masih ngechat, bilangin keberadaan lo udah di depan rumah. Tapi menurut gue ya ketika lo chat udah di depan rumah nih, dia pasti keluar dong. Ketika keluar terus masuk terus ada orang tuanya, tetap disapa nggak sih? Maksudnya kalau gue ya, gue pasti masih nyapa. Maksudnya kayak ada, tante, om, iya nih lagi mau main sama ini gitu. Masih dalam koridor sopan sih. Karena di saat lu WA pun bukan berarti lu menghilangkan kesopanan di saat lu ketemu sama yang punya rumah ya kan. Di saat lu emang sudah yang punya rumah yang berarti orang tuanya ngelihat lu dan lu nggak mungkin diem aja gitu kan. Karena lu tidak menghilangkan hal itu ya kan. Karena bisa jadi kemungkinan misal lo udah nyampe di rumahnya ternyata nggak ada orang di rumahnya. Yang mending lo chat duluan atau lo call duluan. Gue di depan rumah nih lo. Iya bentar gue turun ya gitu. Gitu sih menurut gue kayak menurut gue sih masih sopan ya. Bang Paye gimana? Kalau menurut gue memang itu sempet ada pembahasan tentang hal itu. Gue sempet tahu lah di media sosial lah. Jadi itu pertanyaan karena mungkin itu ini apa tuh pergantian zaman. Semua ini kan kita kan makin maju ya, zaman makin maju. Benar. Gue masih ngerasain zaman dulu yang gue tuh masih SMP dan gue nggak pegang HP di mana gue jalan-jalan ya kan. Jadi gue ya ke rumah teman gue teriak gitu sampai rumah depan. Iya sampai depan rumahnya teriak. Kalau emang gue biasa teriak gue teriak. Kalau enggak gue pencet bel gitu kan. Tergantung adatnya aja sih. Tapi mungkin di saat kita udah nyampe depan rumah orang ya kan, itu kan udah ibaratnya zonanya mereka gitu kan, zona privasi. Ada yang peringatan kan biasanya dilarang parkir depan pintu. Itu kan sebenarnya kan kayak memang nggak ada wilayah hukum banget sih, nggak pasti banget, nggak saklek banget, tapi seenggaknya lu di depan rumah orang pasti ngeh. Ada beberapa rumah yang kayak gitu ya nggak sih? Ada beberapa rumah yang emang nggak ngeh juga gitu ada. Tapi seenggaknya kalau di depan rumah adat orang zaman dulu ya kan, ya lu nggak boleh berhenti di depan rumah orang tanpa alasan ya kan? Betul. Mungkin di situ yang jadi pertanyaan karena pergantian zaman. Yang dulunya kita nggak pakai HP, sekarang sudah pegang HP sendiri-sendiri, dan itu memang nomor telepon rumah pun juga udah udah putus ya kan? Udah pada nggak ada. Udah keseringan banyak yang nggak ada pakai telepon rumah, kecuali kantor ya kan? Iya benar. Ya kan kalau udah rumah mah orang udah pakai HP doang. Jadi mungkin lu supaya ringkes ya kan, udah di depan rumah, atau mungkin udah baru mau nyampe depan gang atau di mana dia WA. Ya itu karena pergantian zaman aja sih. Tapi untuk sopan gak sopan menurut gue masih sopan-sopan aja gak sih? Bagi orang yang kebiasaannya gak kayak gitu mungkin dia bilang gak sopan gitu. Jadi ya berarti mungkin beda generasi aja sih gitu. Jadi itu sopan. Menurut gue sih masih dalam koridor sopan karena ini sedikit ya mungkin tiba-tiba nih selalu manggil-manggil Paye padahal mereka lagi tidur siang. Nggak sopan dong. Nggak, maksudnya kadang mikir justru ketika kita punya handphone nih ya, maksudnya kita punya ada satu aplikasi yang bisa menghubungkan langsung ke orangnya tanpa harus mengusik orang lain. Iya. Justru menurut gue sih itu
jauh. Iya, dan Lebih dan oke. dan bagi generasi yang seperti itu kan juga tidak menghilangkan hormat di saat Iya, ketika ketemu, masuk, ya kan? benar. Ketika permisi masuk ke rumah atau tuan rumahnya juga yang keluar, ya kan? Benar, setuju Jadi sih. ya masih sopan sih Masih ya. sopan sih menurut kita. Cuman kaget sama teknologi aja sih. Iya. Maksudnya kaget sama pergantian zaman itulah. Gitu. Oh tapi kadang suka kayak tiba-tiba orang tuanya keluar, loh kok nggak manggil sih? Nah itu apa yang bakal dijawab kalau kayak gitu? Nah, masalahnya so far di gue sih nggak ada yang gitu. Ah. Kayak ya udah pas masuk udah ketemu Kalau dia sih persiapan, dateng. kalau Iya. persiapan lu ditanya kayak gitu gimana itu? Oh, kalau Kira-kira case-nya tuh persiapan lu untuk jawaban lu di saat lu ada pertanyaan seperti itu, lu jawaban lu apa ya? Iya tante udah ngechat Bang Paye tadi. Sebatas itu aja ya berarti ya. Sebatas itu karena iya normalis. Kok nggak manggil? Ya chat aja dulu tante. Bingung sih karena ya udah nggak ngapain. Ya kalau di gue juga memang untuk misalnya ya untuk persiapan gue ditanya seperti itu, udah paling bilang udah WA sih ya sama udah aja ya sih. kan ya udah. Malah terkadang orang rumahnya sama sekarang orang tua Kok nggak call gitu? ya pasti nanya udah dihubungin itunya Si anaknya. temennya, iya anaknya bener. ya kan terkadang Justru suka gitu. Bener-bener. Heeh. Misalnya si Paya nggak ada di rumah, udah dichat belum si Paya Iya. di mana? Bener nggak sih? Malah Kalaupun dia lagi keluar, oh tadi lagi keluar, udah di chat, udah ditelepon Iya, gitu kan. benar. Jadi kayak malah ya mereka sih udah kebanyakan memang sudah terbiasa aja, sopan santunnya udah beralih sih dari yang manggil atau yang gitu jadi via japri, jaringan pribadi, ya kan? Jalur pribadi. bener. Jadi sopan-sopan aja menurut kita. Oke. Next question. Tentang berpakaian. Hah? Oke. Berpakaian. Kenapa tuh? Zaman sekarang kan orang berpakaian tuh nggak yang ketutup banget gitu kan. Ada kebuka-buka dikit, walaupun gede gitu. Dan mereka tuh ya santai aja gitu loh. Di depan yang udah tua gitu. Nah itu tuh sebenarnya sah-sah aja nggak sih? Apakah itu mereka termasuknya nggak sopan gitu karena ada orang tua kayak gitu? Jadi pertanyaannya tentang cara berpakaian. Pakaian. Klasifikasi yang mana sopan apa mana yang gimana nih? Ya nggak sih? Kayak atau dipertanyakan Menurut kita gimana? menurut Sopan. kita tuh pakaian yang sopan apa ada standarnya sopan pakaian ya nggak sih? Apa mau dari lu? Menurut gue sih kayak ya selagi dia pakai di tempat yang tepat ya. Contohnya misal lo pakai bikini lo ke mall, Waduh. nggak mungkin dong. Nah itu menurut gue kayak nggak sopan. Tapi maksudnya, tapi sebenarnya gini sih gue mikirnya gini. Karena gini, orang zaman dulu dengan zaman sekarang kan pemikirannya juga berbeda. Zaman yang dihadapi juga berbeda. Mungkin orang zaman, tapi gue mikirnya kalau zaman dulu tuh pendek-pendek gak sih? Lo sering nggak nonton film zaman dulu? Iya. Film-film zaman dulu malah lebih pendek daripada Yang sekarang. celana Gemes, legging. iya, dan Yang rok baju-baju pendek. senamnya juga. Iya. Tapi mungkin kalau yang sekarang lebih ke Dan di layar kaca pun juga belum ada yang sensor banget. iya. Yang gue tahu ya, masih ada yang kayak film panas di Indonesia tuh masih ada gitu, adegan ranjang di Indonesia tuh ada gitu. Ya udah itu makin lebar ya kayaknya. Oke, balik lagi ke pakaian. Pakaian yang pakaian yang iya, maksudnya selagi dia menggunakan di tempat yang sepantasnya, dia masih sopan. Maksudnya kita nggak mungkin melihat ke belakang gitu. Kita nggak mungkin bergerak mundur kan. Oke. Kita harus bergerak maju dong. Kita bergerak maju sekarang mungkin fashion, model. Itu udah banyak model-model. Maksudnya dengan misalnya dengan lo pakai tank Jadi lu top. menghalalkan mode ya, fashion ya. Iya, karena kita Mengatasnamakan fashion ya berarti ya. Oke. Fashion dong. Maksudnya karena orang pasti kan akan melihat orang yang disukainnya ya, yang dia idamkan. Oh, misalnya Kylie Jenner bajunya kayak gini, cakep banget nih kayaknya keren nih kalau misalnya kita pakai bajunya gitu. Ya nggak sih? Gigerly. Kayak keren nih kayak Kylie Jenner bisa pakai apa namanya? Pakai baju yang agak ketat gitu. Kayak bagus deh kita bodycon gitu ya. Jadi akhirnya jadi model di kita Jadi gitu. tren gitu jadi ya. tren gitu. Tapi mungkin ketika dilihat sama orang Tren dari
Ya. negara sana diikutin negara sini gitu ya. Tapi misalnya dilihat sama orang zaman dulu, mungkin orang zaman dulu melihatnya, iya apaan sih baju Kurang bahan kalau kata orang. Iya, bajunya kurang Baju belum jadi kok dipakai gitu. Pasti komennya kayak gitu. Iya, padahal kan sebenarnya kita harus ngelihat ya itu kan model. Oke. Menurut gue sih tapi itu kan sesuatu menurut gue itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Itu udah pemikiran orang. Jadi ya udah kalau menurut dia kayak gitu, asal menurut gue ya itu asal lo pakainya di tempat yang tepat aja sih. Gitu. Menurut lo? Kalau gue sopan itu dalam berfashion pun juga bisa. Jangan asal ngikutin mode juga ya kan. Kayak ya asal tempat, asal waktu ya kan. Gimana lu ngondisiinnya. Lu kondangan ya kan. Sopannya tuh pakai apa? Ya. Lu kerja lu sopannya pakai apa? Batas paling kalaupun emang cewek kan want to show some skin, some her skin gitu-gitu. Maksudnya ya batas paling terbuka lu tuh di saat lu kondangan tuh kayak gimana ya kan. Jangan sampai lu sendirian tuh Kayak yang gitu. yang bajunya Begitu. iya gitu kan. Yang lainnya pada pakai kebaya gitu kan. Ya ada juga sih fashion kebaya yang agak terbuka, ada juga gitu. Balik lagi yang undang siapa ya kan. Benar. Dan lo Kalau menghadiri saudara acara lu siapa? iya kan, kalau saudara lu juga gimana. Jadi kalaupun tetap aja sih tetap ada batasannya. Sopan dalam berpakaian tuh saat lu kerja, saat lu beracara, pesta, nongkrong ya kan. Nongkrongnya di mana juga. Iya benar. Kalau nongkrong lu di tempat yang panas, masa lu mau pakai Baju ketutup salju semua, ya kan, mau iya, baju benar. naik gunung ya kan, biar ketutup semua alasannya ya kan. Iya benar. Nah gitu sih, jadi ya Tergantung tempat ya. tergantung tempat, Dan kondisi. timing, dan lu sama siapa. Yes, benar. Jadi sopan itu nggak melulu tentang tertutup Harus ya, tertutup, ya kan? enggak. Nah, di saat Begitu. di saat lu butuh untuk ada udara yang masuk ke badan lu kan. Cowok juga, Iya, nggak, ini bener. kita nggak ngomongin cewek doang ya. Iya, Cowok benar, juga cowok. ada yang baju V-neck yang sampai Iya, sini iya, kan, iya. ya kan? Heeh. Atau cowok kalau di pantai malah suka nggak pakai baju ya kan? Ya gitu sih. Oke. Jadi sah-sah aja menurut Masa aja. kita. Sopan ada batasnya ini. Ada batasnya. Betul. Tergantung timing, tempat. Dan orang yang ada bersama kita. Oke. Oke. Next Next question. question. Kalau di angkutan umum, Ah. misalkan kayak di Transjakarta gitu, Mm-mm. kalian duduk nih, Mm-mm. bukan di tempat yang prioritas, Oke. duduk biasa. Terus ada lah yang masuk nih orang tua, kalian lihat tuh dia berdiri, tapi posisi juga kalian capek gitu kan. Ya, Nah, benar. kalau kita diem dibilang gak sopan, tapi kan juga kita punya hak. Mm-mm. Kalian pro atau kontra sama hal itu? Yaudah, menurut lo. Gue, Uh-uh. gue sebagai orang yang jarang naik angkutan umum ya. Oh, oke. Ayo, Karena lo gue memang pribadi ya, suka naik banget nyetir sendiri gitu. Mm-mm. Tapi bagi gue di saat naik angkutan umum, gue memang nyari aman aja. Gue nggak mau, salah satu alasan gue kenapa gue jarang duduk, karena gue nggak mau kelihatan lemah aja sih. Oh. Satu ya kan, gue cowok ya kan, Oke. diri terus, apalagi masih muda, nih tampang masih muda gitu kan, duduk mulu ya kan. Ya. Mau jalan dari Ancol sampai Bekasi pun juga gue mungkin bisa berdiri gitu, mau naik kereta, mau naik Transjakarta. Itu alasan gue. Jadi gue sebenarnya nggak jarang banget berbenturan sama hal-hal yang seperti itu. Tapi di saat gue melihat, misalnya gue lagi bareng orang tua gue, misalnya nih gue lagi bareng orang tua gue nih, bokap gue yang udah tua, nyokap gue juga udah makin tua ya kan, dan gue lagi bareng mereka jalan naik Transjakarta mungkin ya, naik bus lah, atau naik kereta belum, naik yang bus ya, Bus. naik bus, dan ada sosok yang masih mungkin lebih kuat berdiri, dan dia yang pura-pura nggak tahu mungkin ya kan, pura-pura nggak tahu, dan dia nggak ngasih tempat untuk mungkin orang tua gue yang masih lebih perlu ya. Gue sih sabar-sabar aja sih. Dan itu menurut gue dibilang sopan nggak sopan, kalau dia emang beneran tidur ya kan, Iya. gue nggak bisa nyalain dia. Iya, bener. Tapi kalau dia cuma excuse, itu mungkin udah bukan nggak sopan sih, nggak tahu diri, nggak ada akhlak ya, gitu, ngadi-ngadi. Jadi ya gue bisa bilang pro sih untuk hal yang kalau kelakuan seperti itu nggak sopan, menurut gue sih nggak sopan. Karena kalau sengaja ya itu berarti dari dalam diri sendiri dia
menimbulkan ketidaknyamanan bagi sekelilingnya. Benar. Jadi itu menurut gue nggak sopan. Oke. Gantian? Karena gue yang sering naik KRL, kalau tadi kan bus ya, apa sih? Lebih sering sendiri. Pernah tapi pernah ya. Untuk Kalau pengalaman gue yang kalau lihat gue yang sering naik KRL dan mungkin lo tahu ya, maksudnya kalau KRL tuh pasti padat banget ya, maksudnya mepet orang-orang tuh kan. Yang maksudnya lo bercepat-cepat bersupaya lo ikan bisa teri duduk. dijemur ya, banyak banget. Iya, yang penting lo bisa duduk gitu intinya, gitu kan. Pundak ketemu pundak. Pundak, jangan kan pundak ketemu pundak. Dada ketemu dada. Tuh gue pernah ngerasain, asli. Beneran, gue ngadep gini sama dia. Gue kayak tas gue masuk ke depan, kayak kita biasa kayak gitu ya. Oke. Nah itu kalau menurut Pejuang komuter. KRL, gila sih itu lo, gue suka banget karena gue suka liat orang lari mengejar KRL. Nah oke, balik lagi. Suka orang capek lu berarti. Rambut. Ya gitu. Nah menurut gue, untuk gue yang sering naik KRL, kalau misalnya ada orang yang datang ya, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, tapi yang menurut gue dia masih sanggup untuk berdiri, ya udah, gue duduk aja, gue nggak akan ngasih. Oke. Maksudnya gimana ya? Walaupun lo lihat dan dia yang kode juga gitu ya. Iya. Dia suka kode kan? Iya sih. Kayak suka ngeliatin, kodenya ngeliatin gitu. Bukan aduh gitu, bukan. Enggak, biasa ngeliatin. Enggak, gue bisa diliatin, bisa diliatin, tapi gue gini aja. Atau main HP sih, gue main HP. Karena maksud gue gini, gue bayar sebenarnya KRL-nya, dan gue cepet-cepet lari, biar supaya gue bisa dapat duduk. Terus tiba-tiba kursi gue harus serahkan ke orang lain. Sedih maksudnya. Tapi maksudnya, gue takut dihujat sih. Ya, tapi memang lu gak duduk di tempat yang prioritas juga kan sebenarnya? Iya, dan nah itu dia maksud gue. Kan sebenarnya di KRL tuh juga udah punya ada kursi prioritas. Memang dikhususkan untuk orang yang udah tua, terus juga disabilitas, juga orang hamil. Dan kalau misalnya memang kursi udah penuh dan dia ada orang itu dan memang dia tidak bisa tidak bisa kelihatannya mungkin harus duduk lah, prioritas perlu untuk duduk gitu. Gue akan ngasih gitu. Okay. Tapi kalau misalnya gue ngeliat secara itu dia walaupun kita nggak bisa ngejudge orang dari bagi cover ya, mungkin dia kelihatannya tegar-tegar aja padahal udah nangis, udah gemeteran gitu ya. Kan gak ada yang tahu kan. Nah, maksudnya tapi kalau misalnya secara look dia masih terlihat sehat, maksudnya bisa berdiri ya, gue nggak. Katanya semenit kemudian dia pingsan. Penyesalan yang tidak akan bisa lu tarik lagi gitu ya. Iya sih. Cuman tapi at least maksud gue kalau selagi dia masih bisa, gue nggak akan ngasih. Maksudnya bukan egois sih. Ya intinya lu realistis karena lu tidak mengambil prioritas ya kan. Iya. Tapi di saat ya kebetulan aja orang itu mungkin di dekat lu, padahal dia bisa di gerbong lain ya nggak sih? Iya, dan kan? Iya benar. Kemungkinan tuh banyak sih. Tapi kalau misalnya udah bahasanya ada orang tua yang masuk terus juga kelihatannya rentak, ya, dan tidak, maksudnya harus duduk. Rentak ringkih. Yes, nah itu tuh udah main hati nurani menurut gue. Maksudnya kayak ya udah lo kasih tempat duduk. Tetap lo realistis, tapi lo punya hati nurani tetap, ya kan? Tapi balik lagi kalau misalnya dia masih bisa, masih bisa berdiri, maksudnya ya udah gue. Jadi sopan menurut lo itu masih ada batasnya juga lah ya? Iya. Gak melulu lo harus over sopan juga, ya kan? Gue masih manusia biasa bro. Maksudnya karena lu mungkin juga dari pagi lu waktu pulang ya kan. Bener banget kayak gitu. Jadi kayak ya balik lagi sih sopannya orang-orang beda-beda. Cuman yang satu yang bisa kita tarik ulur, kita ambil benang merah ya kalau misalnya sopan itu ya outputnya sebenarnya baik, tujuannya baik, karena nggak ada demi kepentingan bersama gitu. Mengutamakan kepentingan bersama. Bener banget. Udah lama juga ngomong-ngomong tentang sopan ya. Dari tadi pertanyaannya juga tentang sopan-sopan ya. Semoga kita bisa harus sopan juga. Kita sopan kok, tadi kita salam ya. Hai semuanya. Kita sopan. Santun. Balik ulang. Kita hai semuanya. Saya sopan. Saya santun. Kembali di acara Sopan Santun. Enggak bercanda. Luar biasa ya, kita udah share tentang sopan santun. Dari sopan yang menurut riset, dari sopan yang menurut tanggapan kita sendiri. Bener. Ya semoga materi sopan yang kita sharing itu bisa berdampak ya. Mungkin karena udah lama banget orang-orang nggak mendengar kata sopan, enggak sih? Terlalu banyak normalisasi akan hal yang tidak sopan. Iya, yang harusnya tidak dinormalisasi. Gitu. Maju zaman bukan berarti harus mundur mental. Anjay. Quotes of the day. Gitu. Jadi kayak
istilahnya harus menunjukkan Reminder lah, reminder. Iya, Jangan semakin mundur. jangan semakin ya itu. Kita harus sopan. Iya. Begitu Zaman, pula juga. bener. Nah, begitu pula juga kita akan sopan dalam Menutup berpisah. acara ini. Ya kan? Terima kasih. Terima kasih. Bagi yang sudah Mendengarkan. ngikutin arahan kita di media sosial kita yang kita suka update tuh. Iya, di mana Kita kan tuh? suka update tuh. Di Tolong mana nonton tuh? dong gitu ya. Yang udah follow Futsy Room, kita terima kasih banget. Iya. Yang udah subscribe, yang kalau mau nge-like atau share sama Boleh komen banget. itu kita terima kasih banget. Iya. Parah. Kalian Lu tuh sopan sekali. Sopan banget Kalian sopan sekali. sama teman kita, sama kita yang teman Bener. kalian yang lagi merintis. Iya bener. Kalian tuh sopan banget. Sopan Parah. banget. Iya, kita mengapresiasi Kita appreciate kalian banget. dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu aja. Ya udah. Karena kita sopan. Jadi Kita sopan. terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan Sangat terima kasih. Dadah. Dadah.